Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai persamaan diferensial eksak dan solusinya. Jadi ini merupakan materi kelanjutan dari materi kemarin. Jadi materi kemarin itu terkait solusi dari persamaan diferensial, yaitu untuk persamaan diferensial yang merupakan fungsi diskontinu dengan faktor integrasi itu merupakan materi pengayaan, jadi silahkan dipelajari saja ya. Tapi untuk kedepannya memang yang akan kita bahas yaitu tentang terkait fungsi-fungsi yang kontinu. Jadi materi kemarin itu hanya merupakan materi pengayaan saja, seperti itu. Jadi kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai persamaan diferensial eksak. Nah, di sini sebelum masuk ke persamaan diferensial eksak ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk menguasai atau memahami terkait persamaan diferensial eksak, jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya, yaitu yang terkait turunan parsial dan integral parsial, dan terkait turunan fungsi dua buah variabel, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut harus sudah kalian kuasai. Jadi sebelum masuk ke definisi persamaan diferensial eksak, yang pertama yang akan saya bahas sedikit untuk flashback sedikit terkait turunan fungsi dua peubah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, untuk fungsi-fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya itu hanya fungsi satu peubah. Tapi di sini kita akan dihadapi kepada fungsi dua peubah ya. Nah, seperti apa sih turunan dari fungsi dua peubah tersebut? Nah, di sini dikatakan jika kita punya z dan z itu merupakan f(x, y), ini menyatakan bahwa fungsi ini merupakan fungsi dua peubah terhadap x dan y. Dengan turunan parsial pertamanya adalah kontinu di daerah R pada bidang X, Y. Jadi kita kalau misalnya kita punya fungsi dua peubah, maka untuk menentukan turunan dari fungsi dua peubah tersebut kita harus menggunakan turunan parsial. Jadi terkait turunan parsial dan integral parsial kalian harus kuasai ya. Karena untuk turunan parsial dan integral parsial sendiri sudah dipelajari pada mata kuliah kalkulus, seperti itu. Nah, di sini ada turunan ya, turunan dari fungsi z atau dz ya, itu adalah do f per do x terhadap x dan do f per do y terhadap y. Jadi kita turunkan satu per satu, ini maksudnya. Jadi pertama fungsi f kita turunkan terhadap fungsi f kita turunkan terhadap x ya, ditambah dengan fungsi f tersebut kita turunkan terhadap y, seperti itu. Itu sekilas terkait turunan parsial. Jadi itu untuk kasus pada umumnya, tapi ada ketika kita dihadapkan pada suatu kejadian di mana f(x, y)-nya itu sama dengan j atau sama dengan sebuah konstanta. Maka di sini kita dapat mengubah do f per do x-nya per do f per do x ya. Ini merupakan simbol dari turunan parsial ya, biasanya dibaca do gitu. Jadi ini sendiri do f per do x itu sama saja dengan mx ya, sama saja dengan mx, y dx, seperti itu. Ditambah dengan nx, y dy itu sama dengan 0. Jadi ini untuk kasus atau ya kasus khusus jika f(x, y)-nya itu sama dengan c, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke definisi
persamaan diferensial eksak ya. Ekspresi diferensial mx, jadi kita gunakan mx, y ya. mx, y dx ditambah nx, y dy adalah diferensial eksak jika ekspresi tersebut berkorespondensi terhadap turunan suatu fungsi fx, y. Jadi bisa dikatakan sebuah persamaan diferensial eksak jika ekspresi ini berkorespondensi terhadap turunan dari fx, y seperti itu. Itu baru bisa dikatakan dia merupakan persamaan diferensial eksak, atau bisa dikatakan do m per do y nya itu sama dengan do n per do x. Jadi sebenarnya kriterianya itu adalah yang ini. Jika kita bisa menunjukkan bahwa do m per do y sama dengan do n per do x, maka kita bisa menyebut persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak seperti itu. Jadi di sini dikatakan syarat perlu dan cukupnya bahwa ekspresi mx, y dx dan ditambah dengan nx, y dy itu disebut diferensial eksak ketika do m ya, turunan terhadap y ya, turunan parsial m ini terhadap y itu sama dengan turunan parsial dari n ini terhadap x, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa persamaan diferensial itu adalah sebuah persamaan diferensial eksak, seperti itu. Itu untuk yang kriteria dari persamaan diferensial eksak sendiri. Nah, ini ada lanjutannya. Jika mx, y dx ditambah dengan nx, y dy ya, jika eksak terdapat suatu fungsi f, sehingga jadi ketika ini eksak maka terdapat suatu fungsi f yang mengakibatkan mx, y dx ditambah dengan nx, y dy itu sama saja dengan do f do x dx ditambah do f do y dy, seperti itu. Jadi ini sama, artinya ekuivalen, sehingga mengakibatkan do f per do x itu sendiri sama dengan mx ya. Jadi do f per do x itu sama saja dengan mx, y, sementara do f per do y ini sama saja dengan nx, y. Jadi bisa dituliskan bahwa do f per do x itu sama dengan mx, y, sementara do f per do y itu sama dengan nx, y. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa perhatikan bahwa do m per do y untuk m dengan y ini itu sama saja dengan do dy ya, do dy turunan dari do f per do x ya. Jadi di sini do m per do y itu sama saja turunan dari do m turunan dari do f per dx, karena do f per dx itu sendiri kan m. Jadi kalau kita do m per do y sama saja dengan turunan dari m ini ya gitu. M ini sendiri kan do f per do x, maka di sini bisa dikatakan do per do y df dx ya. Karena di sini merupakan turunan parsial dan dia komutatif, maka ini bisa kita tulis menjadi do dx do f dy, seperti itu. Jadi terhadap fungsi x. Nah, do f do y nya sendiri itu merupakan n, sehingga turunan dari do per d do x df dy itu sama saja dengan do n per do x, sehingga bisa kita simpulkan bahwa do m per do y itu sama saja dengan do n per do x. Nah, ini tadi merupakan syarat dari PD eksak gitu.
Jadi dapatnya kenapa PD eksak itu disyaratkan bahwa do M do Y itu harus sama saja dengan do N per do X, itu asalnya dari sini, dari persamaan ini ya, dari sini sampai dengan ke sini seperti itu syaratnya tadi. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan bagaimana sih langkah-langkah dalam mencari solusi dari persamaan diferensial eksak sendiri. Nah, misalkan di sini kita ketahui bahwa kita misalnya kan diberikan sebuah persamaan diferensial di mana M x, Y dx ditambah N x, Y dy. Ini orde pertama ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial eksak. Ya. Ketika do M do Y itu sama dengan do N do X ya. Do N per do X. Jadi di sini syaratnya nanti kalau misalnya ada soal berarti kalian harus cari dulu yang ini. Do M per do Y dengan do N per do X. Jika ini sama, maka ini merupakan persamaan diferensial eksak. Maka untuk mencari solusinya dapat kita lanjutkan seperti itu. Nah, untuk mencari solusi kita bisa memandang do F per do X atau kita pandang do F per do Y. Jadi kita ambil salah satunya saja. Misalnya, saya ingin memandang dari do F per do X. Saya tidak mau pandang dari do F per do X, tapi saya ingin memandang dari do F per do Y. Boleh, silahkan. Jadi bisa mengambil terhadap turunan terhadap X-nya atau turunan terhadap Y-nya. Nah, untuk di sini yang pertama yang akan kita pandang dulu terhadap do F per do X-nya ya. Jika do F per do X itu sendiri yang kita tahu adalah M x, Y kan. Dari sini do F do X itu sama saja dengan M x, Y. Maka kita integralkan kedua ruasnya. Kita integralkan turunan parsial dari do F per do X untuk dx dan kita integralkan untuk M-nya. Maka kita dapat untuk integral dari fungsi yang sudah diturunkan, maka integralnya adalah fungsi itu sendiri. Maka di sini kita dapatkan integral dari do F per do X itu adalah F x, Y. Artinya fungsi sebelum diturunkan kan. Nah, sekarang kita carikan integral dari mx, y dx. Maka kita dapat integral mx, y dx ditambah dengan konstanta. Karena ini merupakan turunan parsial diturunkan terhadap x, maka kita akan peroleh itu adalah fungsi y terhadap y. Karena kan tadi fungsi ini adalah fungsi dua variabel. Kalau kita turunkan terhadap sebuah variabel lainnya, maka variabel lainnya kan masih ada, dianggap konstanta. Nah, fungsi GY ini sendiri adalah dianggap sebagai konstanta, seperti itu. Maka di sini GY. Tapi kalau kita pandangnya terhadap ini nanti, maka di sini adalah fungsinya kita dapat HX, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu di sini kan ada do F per do Y ya. Do F per do Y itu sama saja dengan turunan dari fungsi F. Fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya adalah ini, integral dari M x, Y dx ditambah GY. Ini di sini kita integralkan, kita turunkan, maka di sini kita dapat adalah G aksen Y karena turunan dari GY, maka kita dapat G aksen Y seperti itu. Sementara untuk ini kita tetap tulis turunan dari integral M x, Y dx. Sementara ini setelah kita turunkan dapat G aksen Y seperti itu. Jadi yang ini yang kita turunkan. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari nilai GY-nya. Jadi kalau kita cari GY dari fungsi seperti ini sama saja dengan do F per do Y dikurang dengan do
per do Y integral dari mx, y dx, seperti itu. Makanya di sini G aksen Y, do F do Y itu sendiri kan nx, y, maka di sini ditulis nx, y. Jadi nx, y ini dari mana? Dari sini. Seperti itu. Jadi kan kalau kita tulis sebelumnya jadi gini, G aksen Y sama dengan do F per do Y min do per do Y integral mx, y dx, seperti itu ya. Maka didapat G aksen Y nya. Solusi implisit ya, solusi implisitnya ketika fx, y nya itu sama dengan c, maka c nya itu adalah integral dari mx, y dx plus gy. Kan fx nya itu sendiri ini, fx nya tadi kita dapat ini, fx, y nya kita dapat ini, maka di sini didapat fx, y sama dengan c, maka c nya adalah integral dari fx, y ya. Jadi c nya itu adalah integral dari fx, y. fx, y apa? fx, y itu adalah integral dari mx, y dx plus gy, seperti itu. Jadi ini bisa kita terapkan untuk yang df per do y, yang sama dengan nx, y. Tapi perbedaannya nanti yaitu terletak pada fungsinya yang ini. Kalau tadi kita gy, maka kalau kita pandang ini do f do y, maka di sini menjadi hx, seperti itu. Jadi tinggal kita pilih saja kita maunya dari yang mana, apakah terhadap variabel x atau terhadap variabel y, nanti yang akan kita buktikan seperti itu. Nah, mungkin lebih memahaminya nanti kita bisa ke contoh soal ya. Nah, di contoh soal sendiri di sini diminta tentukan solusi dari 2x, y dx ditambah x kuadrat min 1 dy sama dengan 0. Nah, di sini kita harus tentukan dulu apakah di sini kan fungsinya adalah fungsi fx, y. Apakah fungsi fx, y ini sendiri merupakan PD eksak atau bukan? Jadi yang pertama kita tulis mx, y dulu yang kita cari. Mx, y adalah yang punya dx ya, yang ada dx nya berarti 2x, y. Sementara nx, y nya adalah yang y, berarti x kuadrat min 1. Sekarang ini kita turunkan, kalau mx, y itu artinya do m do y, kita turunkan terhadap variabel y, maka 2x itu kita anggap seperti konstanta, maka turunan dari 2x y itu adalah 2x kalau terhadap variabel y. Tapi di sini kan do y kan, dy kan, turunan y, maka di sini kita dapatkan adalah x kuadrat min 1, maka ini kita turunkan terhadap x ya, do m per do x, maka di sini kita dapatkan adalah 2x seperti itu. Maka di sini karena do m per do y itu sama dengan do m per do x, maka di sini yaitu sama-sama 2x, ini sama, maka PD tersebut dikatakan merupakan persamaan diferensial eksak. Sehingga akibat dari persamaan diferensial eksak tersebut, maka fungsi fx, y, c kita dapat memperoleh do f do x nya dan do f do y nya, maka diperoleh do f do x nya itu 2x, y, do f do y nya itu x kuadrat min 1. Maka di sini kita harus memilih salah satu, apakah kita mau pakai yang variabel x atau kita menggunakan variabel y, seperty itu. Nah, di sini saya mengambil yang untuk yang do f do x ya, yang menggunakan 2xy, karena saya rasa untuk integralnya juga lebih mudah nantinya. Jadi pandang do f do x nya. Do f do x nya itu adalah 2xy ya.
maka kita integralkan kedua ruasnya. Jadi caranya setelah kita ambil salah satu, kita integralkan kedua ruasnya, setelah itu kita cari H aksennya ya, H aksennya. Jadi di sini do f do x, maka di sini diintegralkan terhadap fungsi f terhadap x, maka di sini didapatkan fungsi fx, y. Nah, ini diintegralkan terhadap x, maka di sini didapatkan x kuadrat y. Kenapa y tidak berubah? Ya, karena kita kan integralkannya terhadap x, jadi y-nya adalah sebagai konstanta. Maka c-nya di sini adalah sebuah fungsi di mana dia terhadap variabel y. Maka didapat x kuadrat y plus hy. Di sini ini kan merupakan do f per do y ya, fx, y. Jadi kita turunkan terhadap y. Jadi kita turunkan terhadap y, maka x kuadrat y, jika kita turunkan terhadap y, maka dia menjadi x kuadrat. Jadi x kuadrat itu kita anggap sebagai konstanta gitu. Kalau misalnya kita punya 4 misalnya x kuadrat y kuadrat, misalnya kalau kita turunkan terhadap y kan dapatnya x kuadrat 2y, jadi 2 x kuadrat y, maka seperti itu. Jadi ini turunan-turunan seperti ini harus udah bisa dipahami ya, harus udah familiar gitu terhadap turunan-turunan dua variabel ini. Maka di sini dapat x kuadrat ya, x kuadrat. Nah, turunan dari hy itu adalah h aksen y. Maka di sini didapat x kuadrat plus h aksen y. Nah, do f per do y sendiri kalau kita kembalikan lagi ke soal tadi, do f do y itu adalah x kuadrat min 1. Maka di sini bisa kita tulis x kuadrat min 1 sama dengan x kuadrat plus h aksen y. Maka h aksen y-nya sama saja dengan ini dikurang, berarti sama dengan min 1. Nah, kita dapat h aksen y sama dengan dy ya. H aksen y-nya sama dengan 1, maka kita integralkan kedua ruasnya untuk mencari hy-nya. Maka kita dapat hy ya, hy itu sama saja dengan min y. Kan integral dari min 1 terhadap y itu adalah min y, maka hy-nya adalah min y. Sehingga fx, y-nya kita dapat tulis x kuadrat y plus hy. Nah, ini fx, y-nya dari sini, maka hy-nya kan min y, jadi kita tulis x kuadrat y min y. Nah, ini bukan solusi ya, belum merupakan solusi, karena kan tadi kita anggap fx, y itu sama dengan c, sama dengan sebuah konstanta. Maka solusi implisitnya menjadi x kuadrat. Jadi fx, y-nya kan x kuadrat y min y sama dengan c. Sehingga di sini kita harus dapatkan fungsi eksplisitnya. Fungsi eksplisit itu apa? Fungsi yang dalam bentuk y sama dengan ya, fx sama dengan y atau y sama dengan fx, sama aja. Seperti itu. Maka di sini kita dapat ubah x kuadrat y min y sama dengan c, maka kita keluarkan y-nya menjadi y x kuadrat min 1 sama dengan c, maka y-nya kita dapat c per x kuadrat min 1. Jadi ini merupakan solusi eksplisit dari persamaan diferensial ya, persamaan diferensial yaitu persamaan diferensial eksak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak membahas soal-soalnya ya, untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini, yaitu membahas mengenai persamaan diferensial eksak dengan dan mencari solusinya. Jadi diperhatikan lagi dan diingat lagi terkait turunan parsial, integral parsial, dan turunan fungsi dua variabel. Jadi itu harus sudah dikuasai. Oke, baik, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.